Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Hagai, pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikianlah dikatakan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran akan kecukupan kebutuhan dalam kehidupan. Namun kita harus paham dan mengerti bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah dan bergantung kepada anugerah Allah. Sehingga kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya tidak menjadi suatu masalah besar kalau kita kembali kepada Allah. Karena ketika Allah menciptakan bumi ini dan segala isinya, Allah sudah memperlengkapi, sudah mempersiapkan, sudah menyediakan apa yang dibutuhkan. Namun terkadang kita lupa dengan itu. Kita lupa bahwa Allah adalah sang pemilik apa yang Dia ciptakan. Sehingga apa yang dialami oleh golongan tua-tua bangsa Israel pada masa itu membuat mereka khawatir bahwa mereka akan kekurangan material dalam pembangunan bait Allah. Mereka menganggap bahwa tidak seperti pada zaman Raja Salomo, di mana bangsa itu masuk dalam masa kelimpahan. Sehingga mereka berdebat antara golongan muda dan golongan tua. Dan ini terjadi juga pada masa kini, di mana orang-orang pada zaman ini juga ada tergolong kelompok tua dan kelompok muda. Bahkan sekarang sudah lebih, bukan lagi hanya dua golongan, tetapi banyak golongan. Ada kelompok milenial, ada kelompok keturunan A, Alpha, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tetapi ini semua adalah arahan firman Tuhan pada kita, supaya kita kembali kepada Allah. Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah milik Allah. Dan apapun yang ada di bumi ini, di dunia ini, karena semuanya itu masih dalam hak kepemilikan dari Allah yang adalah pencipta, maka kenapa kita harus ragu dan takut untuk suatu kebutuhan? Karena Allah pasti tahu apa yang kita butuhkan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, perak kepunyaanku, emas kepunyaanku. Kalau semuanya itu sudah milik Allah, maka kita sebagai umat Allah hanya datang dan mempercayakan kehidupan kita, karena Allah akan memberi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini juga adalah milik Allah. Karena ini bukan firman asal-asal firman, tetapi ini adalah firman Allah yang ditujukan kepada setiap umat yang mau percaya kepadanya. Kalau kita mau datang dan percaya apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan cukupkan. Karena Allah adalah sang pemilik dari apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah sang pemilik dari seluruh ciptaan. Karena Engkau adalah sang pencipta. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menyadari kembali bahwa Engkau adalah sang pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, dan apa yang kami
lakukan, supaya apa yang kami kerjakan itu memiliki hasil yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi pergumulan Engkau Tuhan yang menyertai. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Horas.